Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Rangga. Di sini saya akan presentasi PGBL, Pakan dan Nutrisi Non Ruminansia, yang dimulai dari pencernaan dan penyerapan protein. Protein adalah nutrisi penting yang diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Protein juga berperan dalam berbagai fungsi metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Memahami proses pencernaan dan penyerapan protein sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran secara menyeluruh. Definisi pencernaan protein. Pencernaan protein adalah proses pemecahan molekul protein kompleks menjadi molekul-molekul sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan berbagai enzim yang membantu memecah ikatan peptida dalam protein. Proses pencernaan protein yang pertama itu masifikasi, pemecahan protein dalam mulut oleh enzim pepsin. Yang kedua, pencernaan pada lambung, lanjutan pemecahan protein oleh asam lambung dan enzim pepsin. Yang ketiga, pencernaan usus halus, pemecahan protein menjadi asam amino oleh enzim tripsin, chymotrypsin, dan peptidase. Proses pencernaan protein dimulai dari mulut, di mana enzim pepsin memulai pemecahan protein. Pencernaan berlanjut di lambung dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin yang memecah protein lebih lanjut. Di usus halus, enzim tripsin, chymotrypsin, dan peptidase melanjutkan pemecahan protein menjadi asam amino yang dapat diserap tubuh. Peran enzim dalam pencernaan protein. Yang pertama, pemecah protein. Enzim pencernaan seperti pepsin, tripsin, dan chymotrypsin berperan penting dalam memecah protein kompleks menjadi unit-unit yang lebih sederhana seperti asam amino sehingga dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Yang kedua, proses bertahap. Pencernaan protein terjadi secara bertahap di sepanjang saluran pencernaan, dimulai dari pemecahan awal di lambung, dilanjutkan di usus halus dengan bantuan enzim spesifik. Peran hati penting dalam metabolisme protein dengan menyaring dan mengubah senyawa-senyawa hasil protein sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh. Penyerapan protein di usus halus. Yang pertama, protein dipecah menjadi asam amino, lalu diserap di sepanjang usus halus dan ditransportasikan ke hati melalui darah. Setelah protein dipecah menjadi asam amino melalui proses pencernaan, asam amino tersebut diserap di sepanjang usus halus. Asam amino yang telah terserap kemudian dibawa ke hati melalui aliran darah untuk diproses lebih lanjut dalam metabolisme tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan protein. Jenis protein. Protein hewan lebih mudah diserap tubuh daripada protein nabati. Asam amino esensial dalam protein hewan lebih lengkap. Terus enzim pencernaan seperti pepsin, tripsin, dan peptidase memainkan peran penting dalam memecah protein menjadi asam amino yang dapat diserap. Keasaman lambung, suasana asam lambung membantu aktivasi enzim pencernaan dan memecah struktur protein. Kekurangan asam lambung bisa menghambat penyerapan protein. Kondisi kesehatan usus seperti peradangan atau malabsorpsi dapat mengurangi penyerapan protein. Usus sehat diperlukan untuk menyerap protein secara optimal. Peran hati dalam metabolisme protein. Yang pertama itu sintetis protein. Hati berperan penting dalam sintetis proteinnya, yaitu pembentukan protein-protein baru yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, deaminasi asam amino. Hati dapat mengubah kelebihan asam amino menjadi urea yang selanjutnya dikeluarkan melalui ginjal. Penyimpanan protein. Hati juga berfungsi menyimpan protein dalam bentuk albumin, protein penting yang membantu menjaga tekanan osmotik darah. Penggunaan protein dalam tubuh yaitu pertama ada pertumbuhan, perbaikan sel, seperti protein untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh termasuk otot, tulang, kulit, dan rambut. Protein juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Fungsi metabolismenya membantu tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan. Protein ini juga berperan dalam fungsi hormon dan enzim. Lalu sebagai pertahanan tubuh.
Protein membentuk komponen penting sistem kekebalan tubuh seperti antibodi yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Protein juga berperan dalam proses pembekuan darah, transportasi dan komunikasi. Protein bertindak sebagai pembawa untuk zat-zat lain seperti vitamin dan mineral, serta berperan dalam transmisi sinyal di seluruh tubuh. Konsekuensinya jika kekurangan protein menyebabkan masalah pertumbuhan, penurunan massa otot, dan pelemahan sistem kekebalan tubuh. Kelebihan proteinnya menyebabkan beban berlebihan pada ginjal dan hati, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan ketidakseimbangan elektrolit. Lalu pola makan seimbang juga sangat penting untuk kebutuhan tubuh, adalah kunci untuk menjaga kesehatan. Variasi sumber protein dari tumbuhan dan hewan penting untuk nutrisi yang lengkap. Pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja bersama untuk memproses dan menyerap nutrisi penting dari makanan yang kita konsumsi. Dengan memahami proses ini, kita dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tubuh kita. Anatomi saluran pencernaan terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk memproses makanan yang kita konsumsi, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar hingga anus. Setiap organ memiliki fungsi spesifik dalam proses pencernaan seperti mengunyah, mencerna, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan. Fungsi organ pencernaan mulut adalah titik awal sistem pencernaan. Gigi mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil, sementara lidah membantu pergerakan makanan dan pengecapan. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot-otot esofagus membantu mendorong makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Lalu pada lambung menerima dan menyimpan makanan, sementara mencerna protein dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin. Usus halus merupakan tempat utama menyerap nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Proses pencernaan lemak awal dimulai di mulut dengan bantuan gigi dan saliva memecah lemak menjadi partikel lebih kecil. Asam lambung, terus pencernaan di lambung, itu asam lambung dan enzim pepsin lanjut memecah lemak menjadi lebih sederhana hingga dapat diserap usus. Pencernaan di usus halus, empedu dan enzim lipase bekerja sama untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang dapat diserap. Enzim lipase dan perannya yang pertama, menghidrolisis lemak. Enzim lipase memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, mengaktifkan penyerapan, membantu lemak terlarut dan siap untuk diserap oleh usus halus. Yang ketiga, diproduksi pankreas, utamanya diproduksi oleh kelenjar pankreas dan dikeluarkan oleh saluran pencernaan. Enzim lipase memainkan peran kunci dalam proses pencernaan lemak lipid. Enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis atau memecah molekul lemak menjadi komponen-komponen dasar seperti asam lemak dan gliserol. Proses ini membantu lemak menjadi lebih larut sehingga dapat diserap dengan baik oleh usus halus. Lipase terutama diproduksi oleh kelenjar pankreas dan dikeluarkan ke dalam saluran pencernaan. Lalu ada penyerapan lemak di usus halus. Yang pertama, emulsifikasi, empedu memecah lemak menjadi partikel kecil. Yang kedua, pencernaan, enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, penyerapan, asam lemak dan gliserol diserap ke dalam pembuluh darah. Proses penyerapan lemak di usus halus dimulai dengan emulsifikasi oleh empedu yang memecah lemak menjadi partikel kecil. Enzim lipase dari pankreas kemudian mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang dapat diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Peran empedu dalam pencernaan lemak. Yang pertama, empedu ada fungsinya. Empedu diproduksi di hati dan disimpan dalam kandung empedu. Empedu berfungsi memecah lemak menjadi partikel-partikel kecil sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh usus halus. Yang kedua, ada proses pencernaan lemak. Ketika makanan mengandung lemak masuk ke usus halus,
Empedu akan dialirkan dari kantung empedu ke usus. Empedu akan memecah lemak menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga enzim lipase dapat bekerja secara efektif. Yang ketiga, penyerapan lemak. Setelah lemak tercerna, asam lemak, kolesterol dan monogliserida akan diserap oleh usus halus. Proses ini tidak akan optimal tanpa peran empedu yang memecah lemak menjadi partikel kecil. Metabolisme lemak dalam tubuh yang pertama, pencernaan, penyerapan, transport. Dan yang keempat, pemanfaatan. Setelah tercerna dan terserap, lemak dalam tubuh akan mengalami serangkaian proses metabolisme. Lemak akan diangkat melalui aliran darah dan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi atau disimpan untuk cadangan energi. Cadangan energi, proses ini melibatkan koordinasi berbagai organ dan sistem dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan metabolisme lemak. Gangguan pencernaan dan penyerapan lemak. Yang pertama, gangguannya yaitu seperti diare, konstipasi, kembung, dan nyeri perut dapat menghambat pencernaan lemak. Hal ini disebabkan gangguan pada organ pencernaan atau keseimbangan bakteri usus. Malabsorpsi lemak, gangguan penyerapan lemak atau malabsorpsi dapat disebabkan oleh kondisi seperti sindrom usus pendek, pankreas yang tidak berfungsi, atau penyakit liver. Ini menghambat absorpsi nutrisi penting. Yang ketiga, ada gangguan metabolisme. Karena pola makan tinggi lemak dapat menyebabkan peningkatan kolesterol dan trigliserida yang berisiko terhadap penyakit jantung. Pengaturan diet sangat penting untuk mencegah masalah metabolisme ini. Yang materi yang ketiga yaitu pencernaan dan penyerapan vitamin B12. Vitamin B12 juga dikenal sebagai kobalamin atau salah satu vitamin yang penting bagi kesehatan manusia. Vitamin ini memainkan peran vital dalam fungsi otak, pembentukan sel darah merah, dan metabolisme. Fungsi vitamin B12 dalam tubuh yaitu pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan membantu mencegah anemia. Yang kedua, kesehatan sistem saraf. Vitamin B12 membantu menjaga kesehatan sistem saraf dengan menjaga fungsi sel-sel saraf. Yang ketiga, metabolisme energi. Vitamin B12 terlibat proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi. Sumber-sumber vitamin B12 yaitu pertama ada makanan hewani. Sumber utamanya berasal dari produk hewani seperti daging, ikan, telur, produk susu. Konsumsi makanan ini dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin B12. Yang kedua ada makanan laut seperti seafood, tiram, dan ikan salmon juga kaya vitamin B12. Jenis makanan laut ini dapat menjadi alternatif bagi vegetarian untuk memperoleh asupan vitamin B12. Terus yang ketiga, sebagai suplemen vitamin B12. Bagi mereka yang tidak dapat memperoleh vitamin B12 dari makanan, suplemen vitamin B12 dapat menjadi pilihan. Suplemen ini tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, atau cairan. Lalu proses pencernaan vitamin B12. Yang pertama, masuk ke lambung. Vitamin B12 dikonsumsi melalui makanan atau suplemen. Yang kedua ada faktor intrinsik. Lambung memproduksi faktor intrinsik yang membantu vitamin B12 larut. Yang ketiga, penyerapan di usus halus. Vitamin B12 yang telah larut diserap di bagian terminal ileum usus halus. Proses pencernaan vitamin B12 dimulai saat vitamin ini dikonsumsi melalui makanan atau suplemen di dalam lambung. Vitamin B12 akan berkaitan dengan faktor intrinsik yang diproduksi oleh lambung kompleks. Vitamin B12 kemudian diserap di bagian usus halus, tepatnya di terminal ileum. Lalu ada penyerapan vitamin B12 di usus halus. Proses penyerapannya, vitamin B12 yang telah dicerna di lambung akan diserap oleh usus halus, tepatnya di bagian ileum.
ini membutuhkan faktor intrinsik yang dihasilkan oleh lambung. Ikatan dengan faktor intrinsik membentuk kompleks vitamin faktor intrinsik yang dapat diserap oleh sel-sel usus halus. Juga penyerapan di ileum. Kompleks vitamin faktor intrinsik akan diserap oleh reseptor di permukaan sel-sel epitel ileum. Kemudian vitamin B12 akan dilepaskan dari kompleks dan masuk ke aliran darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan vitamin B12 yang pertama ada usia. Vitamin B12 cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia, terutama pada orang lanjut usia. Yang kedua, kondisi kesehatan. Gangguan pada sistem pencernaan seperti penyakit Crohn atau atrofi lambung dapat menghambat penyerapan. Yang ketiga, diet. Vegetarian atau vegan yang tidak mengonsumsi cukup vitamin B12 dari sumber makanan berisiko mengalami defisiensi. Tiga, obat-obatan. Penggunaan obat-obatan jangka panjang tertentu seperti metformin atau antasida dapat mengurangi penyerapan vitamin B12. Gejala kekurangan vitamin B12 yang pertama ada kelelahan atau kelemahan. Itu akan menjadi sulit untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, anemia dan masalah darah. Kurangnya vitamin B12 dapat mengganggu produksi sel darah merah, menyebabkan anemia dan masalah terikat darah lainnya. Yang ketiga, masalah syaraf. Vitamin B12 penting untuk kesehatan sistem syaraf. Kekurangan dapat menyebabkan kesemutan, kembas, dan kelemahan pada tangan dan kaki. Yang ketiga, ada gangguan kognitif. Kekurangan vitamin B12 dapat menimbulkan masalah memori, kesulitan berkonsentrasi, dan kebingungan mental. Kelompok berisiko kekurangan vitamin B12 adalah lansia, vegetarian atau vegan, dan gangguan pencernaan. Cara mencegahnya, yang pertama, mengonsumsi makanan kaya vitamin B12, suplemen vitamin, dan memeriksa kadar vitamin B12 secara rutin, yaitu penyerapan vitamin D dan kalsium. Vitamin D dan kalsium adalah dua elemen penting bagi kesehatan tubuh. Vitamin D berperan dalam penyerapan dan pemanfaatan kalsium, sementara kalsium sendiri diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi yang kuat. Keduanya bekerja secara sinergis untuk memastikan tubuh yang optimal. Fungsi vitamin D dan kalsium bagi tubuh, yang pertama ada kesehatan tulang. Vitamin D dan kalsium bekerja sama untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Mereka membantu penyerapan kalsium yang dibutuhkan untuk mempertahankan tulang yang sehat. Yang kedua ada fungsi otot. Vitamin D berperan penting dalam kontraksi dan relaksi otot. Kalsium juga dibutuhkan untuk memfasilitasi sinyal saraf yang menggerakkan otot. Yang ketiga ada kesehatan jantung. Kalsium membantu mengatur detak jantung dan fungsi jantung. Vitamin D juga terbukti dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Sumber-sumber vitamin D dan kalsium. Vitamin D dapat diperoleh dari berbagai sumber, terutama dari paparan sinar matahari. Selain itu, vitamin D juga dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti ikan berminyak, telur, dan produk susu. Kalsium yang banyak terkandung dalam susu dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt. Sayuran hijau seperti brokoli, kale, dan kangkung juga merupakan sumber kalsium yang baik. Proses penyerapan vitamin D. Yang pertama, absorpsi di usus. Vitamin D diabsorpsi di usus halus. Yang kedua, transfer ke hati. Vitamin D yang diserap masuk ke aliran darah dan dibawa ke hati. Tiga, aktivitas di hati. Di hati, vitamin D dikonversi menjadi 2-OHD. Bentuk aktif vitamin D. Aktivitas di ginjal selanjutnya 25-OHD diaktifkan di ginjal menjadi bentuk paling aktif. 1,25-OHD 2D. Proses penyerapan vitamin D dimulai ketika vitamin D yang berawal dari sinar matahari atau diet diserap di usus halus. Setelah masuk ke aliran darah, vitamin D dibawa ke hati untuk dikonversi menjadi bentuk aktif 25-OHD. Kemudian 25-OHD diaktifkan lebih lanjut di ginjal menjadi 1,25-OH 2D, bentuk paling aktif dari vitamin D. Faktor-faktor mempengaruhi penyerapan vitamin D, yang pertama paparan sinar matahari.
kedua, asupan makanan. Yang ketiga, fungsi hati dan ginjal. Proses penyerapan kalsium. Kalsium yang kita konsumsi melalui pencernaan kalsium. Kalsium yang kita konsumsi melalui makanan dan suplemen akan dicerna dalam saluran pencernaan. Yang kedua, penyerapan di usus kecil. Kalsium yang telah dicerna akan diserap melalui dinding usus kecil, terutama di bagian duodenum. Yang ketiga, peran vitamin D membantu meningkatkan penyerapan kalsium dengan menstimulasi protein membawa kalsium di usus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan kalsium, yang pertama asupan vitamin D, lalu jenis makanan, usia, dan kondisi tubuh. Akibat kekurangan vitamin D dan kalsium yaitu tulang rapuh dan mudah patah. Kekurangan vitamin D dan kalsium dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan rentan terhadap patah tulang, terutama pada lansia. Ini dapat mengganggu mobilitas dan meningkatkan resiko jatuh. Yaitu kesehatan gigi yang buruk. Vitamin D dan kalsium sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi yang kuat dan sehat. Kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan gigi berlubang, sensitif, dan mudah mengalami penyakit gusi. Cara meningkatkan penyerapan vitamin D dan kalsium, pertama ada paparan sinar matahari. Yang kedua, konsumsi makanan kaya nutrisi. Yang ketiga, suplemen vitamin D dan kalsium. 4, aktivitas fisik rutin. Materi kelima yaitu pencernaan dan penyerapan pati, karbohidrat. Pati merupakan sumber karbohidrat utama dalam diet manusia. Proses pencernaan dan penyerapan pati sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan menyediakan energi bagi aktivitas sehari-hari. Memahami mekanisme ini membantu kita mengelola asupan karbohidrat secara optimal. Definisi dan fungsi pati. Definisi pati. Pati adalah karbohidrat kompleks yang merupakan polimer dari glukosa. Fungsi utamanya sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia. Yang ketiga, fungsi lain berperan penting dalam memelihara fungsi otak, sistem saraf, dan pencernaan. Pati merupakan karbohidrat kompleks yang tersusun atas rantai-rantai glukosa. Fungsi utamanya adalah sumber energi bagi tubuh. Selain itu, pati juga berperan penting dalam menjaga kesehatan otak, sistem saraf, dan sistem pencernaan. Proses pencernaan pati dalam tubuh. Yang pertama, pati masuk melalui mulut. Proses pencernaan pati dimulai dari saat makanan yang mengandung pati dikunyah di mulut. Saliva mengandung enzim amilase yang memulai memecah pati menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Lanjut ke lambung, makanan yang telah dikunyah akan tertelan dan masuk ke lambung. Di dalam lambung, pati akan terus dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin. Yang ketiga, usus halus menyerap glukosa setelah menjadi lambung. Melalui lambung, pati akan masuk ke usus halus. Di sini, enzim amilase dari pankreas akan melanjutkan pemecahan pati menjadi glukosa yang dapat diserap oleh sili usus. Peran enzim amilase dalam pencernaan pati memecah. Yang pertama yaitu memecah pati. Enzim amilase memainkan peran kunci dalam memecah molekul amilum pati menjadi molekul gula yang lebih sederhana seperti maltosa dan glukosa. Bekerja di mulut dan pankreas. Amilase ditemukan di air liur dan cairan pankreas sehingga memulai dan melanjutkan proses pencernaan pati di sepanjang saluran pencernaan. Yang ketiga, meningkatkan penyerapan dengan memecah pati menjadi molekul gula yang lebih kecil. Enzim amilase memfasilitasi penyerapan nutrisi yang efisien di usus kecil. Yang ketiga, penyerapan glukosa hasil pencernaan pati. 1. Absorpsi di usus glukosa. Hasil pemecahan pati diserap di dinding usus halus. Yang kedua, mediasi oleh transporter. Glukosa dibawa masuk oleh sel-sel usus melalui transporter glukosa. Yang ketiga, masuk ke aliran darah. Glukosa kemudian masuk ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Setelah pati mengalami proses pencernaan, glukosa sebagai monosakarida hasil pemecahannya diserap di dinding usus halus. Glukosa ini dibawa masuk ke dalam sel usus melalui transporter glukosa usus, lalu masuk ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke berbagai jaringan seluruh tubuh. Proses penyerapan glukosa ini merupakan tahap penting dalam metabolisme karbohidrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencernaan dan penyerapan pati. Yang satu, komposisi makanan. Jenis dan jumlah pati dalam makanan mempengaruhi seberapa cepat dan mudah terdegradasi dan diserap oleh tubuh. Yang kedua, proses pengolahan. Proses memasak, menghancurkan, atau memecah pati dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi pencernaan dan penyerapan. Yang ketiga, aktivitas fisik. 1.
latihan fisik yang meningkatkan dan dapat meningkatkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan pati untuk memenuhi kebutuhan. Keempat, kesehatan pencernaan. Kondisi kesehatan saluran pencernaan seperti keseimbangan mikrobiota mempengaruhi kemampuan pencernaan dan penyerapan. Yang kelima, hormon. Hormon seperti insulin memainkan peran penting dalam regulasi penyerapan glukosa hasil akhir pencernaan pati, yaitu gangguan pencernaan dan penyerapan pati. Yang pertama, intoleran laktosa, kondisi di mana tubuh kekurangan enzim laktase untuk mencerna laktosa menyebabkan gejala seperti diare, kembung, dan sakit perut. Dua, celiak, reaksi autoimun ketika tubuh tidak dapat mencerna gluten yang dapat merusak dinding usus dan mengganggu penyerapan nutrisi. Ketiga, diabetes, gangguan metabolisme karbohidrat akibat tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, menyebabkan kadar gula darah tinggi. Pola makan yang baik untuk pencernaan dan penyerapan pati. Yang pertama, konsumsi serat tinggi. Dua, makan secara perlahan. Ketiga, hindari makanan olahan. Pentingnya konsumsi pati dalam diet sehat. Satu, sumber energi. Dua, nutrisi penting. Ketiga, untuk kesehatan otak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.